Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lo semua yang lagi galau karena telat bayar atau bahkan nggak mampu bayar pinjol, denger baik-baik. Karena gue perhatiin banyak banget dari kalian yang lagi diincar sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Mereka ini jualan jasa aneh-aneh ya, mulai dari jasa penghapusan data, pakai IT polisi, pakai hacker, orang dalam OJK, bahkan sampai ngaku kenal orang Google. Ya, kalau jasa joki orang kalian sudah tahu lah itu nggak beres gitu. Nah ini ada lagi nih yang seolah-olah resmi lah, parah ya, karena janjiin galbay aman dan segala macam. Udah deh, jangan percaya hal-hal seperti itu, jangan percaya. Nah, gue udah berkali-kali bilang jasa penghapusan data pinjol itu pakai IT lah, hacker, orang dalam, itu hoax, nggak ada. Yang ada cuma modus penipuan yang mau nguras sisa duit di kantong lu. Pikirin deh secara logika. Kalau ada orang yang beneran bisa hapus data pinjol, dia pasti udah pakai KTP dia sendiri, ngajuin pinjaman, begitu cair langsung dihapus. Ya, satu KTP bisa pinjam sepuasnya tanpa perlu bayar. Tapi kenyataannya cuma penipuan yang dimanfaatkan kepanikan lu dan stresnya lu. Banyak banget korban di luar sana yang udah rugi. Bayar ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah, tapi hasilnya nol besar. Mereka ini muncul di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan pakai iklan lah, gitu, pakai iklan bersponsor, atau bahkan langsung nge-DM lu. Nah, oknum-oknum ini sengaja manfaatin kepanikan lu, terutama saat lu nanya soal DC atau debt collector yang datang ke rumah atau gimana lah. Nah, mereka akan besar-besarkan hal itu biar lu makin takut dan mau pakai jasa mereka. Hati-hati juga sama live-live di media sosial yang kelihatannya ngasih edukasi, tapi ujung-ujungnya nyuruh lu ngubungin nomor admin atau nomor di bio, dalih isi mau bantuin ngesen utang, hapusin data, negosiasi segala macam. Tapi ingat ya, ujung-ujungnya itu duit. Ya, lu pasti bakal dibebanin biaya jasa, nggak masuk akal kan? Kalau emang jasanya beneran ada, nggak masalah. Tapi ini sama sekali nggak ada yang benar. Mereka cuma manfaatin data lu buat pinjam ke tempat lain dengan dalih nggak mau bayar. Nah, mirip banget sama kasus komunitas Galbay atau ajakan melunasi utang dengan berutang yang sempat viral sebulan lalu. Please, jangan sampai lu jadi korban selanjutnya. Banyak banget yang ditawarin, mulai dari negosiasi, backup data, hapus data, sampai pendampingan hukum. Tapi lu harus tetap lurus semua fakta yang ada ya. Nah, kenapa lu nggak bisa bayar utang? Pasti kendalanya duit lu nggak ada. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nah, kalau udah sadar duit nggak ada, kenapa malah hambur-hamburin uang buat jasa-jasa yang nggak jelas kayak gini? Pikirin baik-baik. Kalau lu pertimbangan ini, pasti lu bakal ketipu. Ketika ada yang nawarin, pakai jasa kami nih, bayar 200.000, 300.000, data aman. Coba pikirin dalam hati lu. Gua aja nggak mampu bayar utang. Duit dari mana? Nggak ada duit. Ngapain gua hambur-hamburin uang buat hal beginian? Nah, ini semua terjadi, lu sendiri yang menciptakan kepanikan lu. Nah, lu sendiri yang nyodorin diri. Kepanikan lu tuh cuan buat mereka. Nah, mungkin lu pernah nanya, kira-kira di daerah sini ada nggak DC-nya? Kalau ada, datangnya telat berapa lama? Sebenarnya ini pertanyaan jebakan. Orang-orang yang paham pasti ngerti ini jebakan. Nggak ada seorang pun yang tahu pasti kapan DC bakal datang. Kalau ada yang sok tahu dan dia bilang tanggal segini, tanggal sekian, itu patut dipertanyakan kalau dia bisa tahu. Jawaban yang paling sering dari mereka adalah random. Antara iya atau tidak. Antara lewat sebulan atau sekian. Nah, ada yang jasa-jasa yang seolah-olah paham tentang masalah kapan DC datang. Gabalnya apa? Tanggal berapa? Terus sosok bilang, wah nanti tanggal segini. Tapi ini random ya. Nah, jawaban mengambang nggak jelas. Karena tujuan mereka cuma satu. Lu menghubungi nomor mereka di bio. Ya nggak? Begitu lu udah masuk perangkap, entah itu biaya grup, biaya jasa, biaya macam-macam, lu bakal dikendalikan. Ya, banyak orang masuk grup Telegram, grup apalah, grup WA gitu. Masuk situ harus bayar dulu, mau konsultasi harus beli stiker dulu, beli baju dulu. Ya, biar konsultasi secara apalah, secara hukum gitu kan. Dan begitu duit lu udah nyampe ke tangan mereka, ya kadang ada yang langsung diblokir, tapi ya lu cuma dapat fasilitas yang cuma gitu-gitu aja yang kadang lu bisa tahu dari YouTube yang lain. Kalau gua ada di kolom deskripsi, kalian boleh masuk bebas gratis tentang permasalahan gagal bayar. Di situ banyak teman-teman yang sharing tentang masalah gagal bayar. Dan di situ menunjukkan kalau kalian tuh tidak sendirian gagal bayar. Ada komunitas galbay yang benar-benar ngebahas tentang masalah gagal bayar. Bukan bagaimana cara menghapus atau cari uang untuk dipinjol lagi, bukan.
Gue emang nggak ada hubungan sama hal kayak gitu ya, maksudnya terserah lu percaya atau enggak, tapi gue miris banget, udah nggak mampu bayar, tapi sok-sokan pakai jasa itu. Kalau jasanya bener sih nggak apa-apa, ini nggak ada satupun yang bener biasanya gitu. Yang jelas teman-teman semua, kesadaran itu penting. Sekarang kenali aja penyebab lu nggak mampu bayar, itu aja. Uang, ya udah, uang yang nggak ada ini, yang itu penyebab yang lu takut didatengin DC. Ketidakjujuran, ya udah, yang nggak jujur itu jadi jujur. Dengan begitu, lu bakal terhindar dari celah-celah penipuan yang di luar sana, yang banyak banget. Contohnya mungkin ada di komen-komen video gue ya, ada yang nawarin, galbay segini, bakal aman apa enggak. Ya itu biasanya udah gue blokir ya, itu pasti udah disaring dulu gitu kan. Nah ini adalah jebakan-jebakan, jebakan-jebakan buat si penipu, lu pasti akan nanya, mau dibantu atau tunjukin caranya. Mereka bakal jawab gitu kan. Nah cukup tahu aja, banyak banget orang yang berkomentar, itu biasanya menawarkan jasa-jasa joki atau jasa penghapusan ada di kolom komentar, tapi itu nggak gue tampilin, bahkan gue langsung blokir dan gue hapus di kolom komentar YouTube ini. Jadi intinya, kalau lu lagi panik, lu harus kenali konsep kepanikan lu. Kenapa lu nggak mau bayar? Mungkin masalahnya emang apa? Di duitnya nggak ada. Kalau lu bilang duit nggak ada buat bayar utang, tapi buat jasa itu ada, ya lu yang salah. Ya enggak sih, kalau kita nggak ada duit ya ukurannya kerja, bukan cari jasa-jasa yang nggak jelas begini. Akhirnya ini sama aja lu jatuh ke tipe tangga. Keluar dari kandang harimau, masuk kandang buaya. Sama aja, tetap yang dirugikan lu sendiri. Nah, jadi apapun itu, gue perhati ini, banyak banget orang yang terjebak sama jasa-jasa seperti ini. Gue cuma bilang gak usah percaya. Itu hanya menipu lu, mempengaruhi pikiran lu supaya lu ngasih duit ke mereka. Itu cuma ladang-ladang usaha mereka buat untuk melakukan penipuan. Semakin lu panik, semakin cuan mereka. Pikiran itu ya teman-teman semua. Gue udah bikin semua video buat edukasi lu. Intinya galbay pinjol nggak ada yang perlu lu takutin. Jadi lu nggak penting dengan jasa-jasa kayak gini. Jasa itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jasa itu nggak ada yang benar satupun. Yang jelas semua jasa itu dibaliknya ada UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah satu lagi, sebelum gue menutup video ini, ada kabar baik nih. Lu perlu tahu kalau ada permintaan data yang diminta oleh OJK yang dimana pinjol atau peer-to-peer lending harus menjadi pelaporan SLIK. Ya, jadi semua pinjol itu harus laporin SLIK. Nah, ini adalah bom waktu yang bikin ruang gerak pinjol itu makin sempit. Terutama buat lo yang telat bayar. Maksimal tuh cuma boleh 3 sekarang kalian boleh pinjam di pinjol. Karena sesuai dengan POJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh pinjam di 3 aplikasi pinjol. Jadi kalau ada dari lo yang masih cairin pinjol lebih dari 3, ini real kesalahan dari pinjolnya. Pinjol nggak patuh aturan, dan itu anggap itu sebagai bonus kalau lu bisa dicairin 4 sampai 5 pinjol. Ya, lu harus perhatikan ini. Kalau lu masih pinjam di 3 ternyata lu bisa nyairin tip 4 sampai 5 bahkan 10, anggap aja sisanya itu bonus buat lu. Nah, OJK juga ngeluarin POJK nomor 11 tahun 2024 yang bikin pinjol makin sempit lagi ruang geraknya. Yaitu pinjol harus laporin ke SLIK sebelum cairin dananya ke calon nasabah. Nah, ini peluang besar buat kehancuran di pinjaman online. Seperti yang gue bilang ya, peluang ini sangat besar. Bakal banyak nanti pinjol-pinjol legal yang balikin izinnya ke OJK. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Buat kalian yang masih cari cara bagaimana lepas pinjol pakai jasa-jasa penghapusan data atau gimana, jangan percaya. Ya, tenang aja. Semua masalah pasti akan ada solusinya. Oke, itu aja. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.